Hai, nama gue Novan dan gue adalah co-founder dari Kasiro.id. Video ini gue dedikasikan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang melewati pandemi dan juga menghadapi goncangan ekonomi yang begitu dahsyatnya. Terutama teman-teman seperjuangan yang ada di Kasiro.id. Kalau kalian yang menonton video ini tidak tahu apa itu Kasiro.id, silakan buka link yang ada di bawah ini dan follow juga Instagramnya. Bicara mengenai masa sulit, ada satu cerita yang sangat menginspirasikan buat gue dan mengubah hidup gue. Cerita ini gue dapatkan dari seorang teman dekat pada saat gue baru aja memulai jalan hidup yang baru sebagai seorang suami dan juga seorang freelancer. Ya, gue memutuskan untuk keluar dari pekerjaan gue dan menjadi seorang freelancer setelah gue melamar istri gue. Ya, bisa dibayangkan betapa menegangkannya hidup gue pada saat itu karena gue harus kejar-kejaran antara penghasilan sebagai freelancer dan keuangan rumah tangga. Di tengah kekhawatiran gue menghadapi keuangan rumah tangga, teman dekat gue menceritakan sebuah cerita yang gak akan gue lupakan seumur hidup gue. Cerita ini tentang seorang temannya yang mengalami kecelakaan patah tulang dan mengharuskan dia untuk bed rest selama 3 bulan. Sehari-hari dia hanya berada di kamar, ditemani dengan komputer yang terhubung ke internet. Ya, kurang lebih seperti kita saat ini yang gak bisa kemana-mana. Dari hasil browsing di internet, dia mulai belajar tentang internet marketing dan pelan-pelan dia mulai mendapatkan penghasilan dari internet marketing. Sampai pada akhirnya dia sembuh, dia sudah menghasilkan ratusan juta rupiah, bahkan sampai bisa beli mobil. Sekitar 2-3 tahun setelah itu, dia kembali mengalami kecelakaan patah tulang dan mengharuskan untuk bed rest. Umumnya orang akan menganggap ini sebagai satu kesialan atau musibah, tapi nggak gitu halnya dengan dia. Dia malah dengan excitednya bilang, sepertinya gue bakal dapat duit ratusan juta nih. Pernyataan spontan itu benar-benar mind-blowing buat gue. Belum pernah gue dengar ada orang yang mengalami musibah kecelakaan dan bisa punya pemikiran yang counterintuitif seperti itu. Paling baik mungkin cuma bisa ngomong, ya mungkin di balik musibah ini ada hikmahnya. Tapi dia nggak gitu. Dia begitu yakin di balik musibah ini benar-benar ada rezeki yang nungguin dia. Cerita ini terngiang-ngiang di kepala gue dan gue berusaha untuk menanamkan pemikiran seperti itu di kepala gue. Walaupun gue belum tentu bisa berkata yang sama kalau gue mengalami musibah seperti itu. Sampai gue diberi ujian yang cukup berat. Istri gue didiagnosa mengalami penyakit trophoblas ganas atau biasa disebut PTG yang mengharuskan dia untuk menjalani kemoterapi ringan. Total ada 7 seri kemoterapi yang dilakukan setiap bulannya dan setiap seri membutuhkan 4-5 hari untuk injeksi. Jadi setiap bulan yang gue dan istri menginap di rumah sakit. Walaupun kemoterapi ringan, tapi tetap aja dampaknya kerasa banget. Mulai dari sariawan yang muncul di sekujur mulut bahkan sampai kerongkongan, kulit yang memerah, nafsu makan yang berkurang, bahkan susah untuk tidur. Saat gue mulai menjalani proses ini, cerita dari teman gue itu muncul lagi di kepala gue. Ini membuat gue bisa menjalani proses ini jauh lebih tenang, tanpa rasa galau dan sedih. Walaupun gue selalu deg-degan kalau harus membayar tagihan rumah sakit yang lumayan mahal. Ya, tapi yang namanya rezeki ya, setiap kali gue harus bayar tagihan, selalu aja ada uang di tabungan gue. Dari situ gue dan istri mencoba menanamkan prasangka baik bahwa setelah semua ini berakhir akan ada rezeki yang besar menunggu kami. Sampai pada akhirnya kemoterapi selesai, keajaiban itu pun terjadi. Atasan tempat istri gue bekerja yang mendengar kabar tentang kemoterapi yang dijalani oleh istri gue tiba-tiba memberikan pinjaman uang tunai yang cukup untuk mengganti semua biaya kemoterapi. Dan kami hanya perlu membayar setengahnya tanpa batas waktu dan juga tanpa bunga. Gue yang selama proses kemoterapi sudah menjalani berbagai proses interview tapi tidak pernah terima kerja, tiba-tiba dapat panggilan dari sebuah kantor yang gue gak pernah sama sekali kirim lamaran. Dan gue diterima kerja di kantor yang jaraknya hanya 15 menit dari rumah dengan gaji yang jauh lebih besar dari penghasilan gue sebagai seorang freelancer. Gue dan istri sempat speechless, gak nyangka kalau prasangka baik kami akan benar-benar kejadian. Pada titik itulah gue baru mengerti kenapa itu orang bisa kegirangan banget waktu dia mengalami kecelakaan lagi. Mulai dari situ, sikap berprasangka baik ini menjadi kebiasaan gue sehari-hari dalam menjalankan apapun. Termasuk pada saat gue mulai bikin startup di 2015 dengan partner gue Angga. Setelah kami meluncurkan produk point of sale secara perdana di kuartal ketiga 2016, kami mulai mencari investor untuk pendanaan baru karena ujung runway kami sudah dekat. Masuk kuartal 4 2016, kami belum juga menemukan investor yang mau menanamkan modalnya di kami. Walaupun sudah ada 1-2 investor yang berdiskusi secara intens dengan kami. Di bulan Desember 2016, modal yang kami miliki sudah benar-benar menipis. Kami bahkan tidak yakin apakah kami bisa bertahan di bulan berikutnya. Lalu tiba-tiba kami dikenalkan ke angel investor yang merupakan seorang teman dari dosennya teman kami. Seminggu setelah pertemuan pertama, yang bersangkutan setuju untuk menanamkan investasinya di kami.
Ini merupakan satu kejutan yang luar biasa buat kami karena investor justru datang dari orang yang kami tidak pernah dekati sama sekali. Dan itu bukan satu-satunya rezeki yang kami dapatkan di 2016. Rumah partner gua, Angga, yang udah diiklankan selama 1,5 tahun untuk dijual, akhirnya laku. Tanah gua di kampung yang udah 5 tahun diiklankan tapi dilaku karena memang tempatnya yang gak strategis, tiba-tiba ada yang mau beli. Dan yang paling mengharukan adalah gua dan istri yang udah menunggu momongan selama 7 tahun karena selalu keguguran, tiba-tiba dititipkan janin yang mempunyai detak jantung. Berhubung kami sudah beli tiket umroh dan dokter tidak mengizinkan kami untuk berangkat, maka kami memberikan tiket umroh kepada Angga dan istri, di mana ini adalah suatu hal yang sudah lama mereka impikan. Bagi kami saat itu rasanya bukan cuma ketiban rezeki, tapi juga ditampar rezeki saking dahsyatnya. Di momen itu gue baru ngerti makna surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makna ayat ini sejatinya ditampakkan ke kami pada saat investor mulai masuk, karena ternyata ada proses administrasi yang memakan waktu 4 bulan. Sementara keuangan sudah nggak cukup untuk menanggung biaya operasional perusahaan. Berkat penjualan rumah dan tanah tersebutlah kami bisa bertahan selama 4 bulan. Sampai sekarang gue masih merinding kalau mengingat momen tersebut karena menurut gue nggak mungkin ini sebuah kebetulan. Teman-teman, kemudahan itu tidak datang tiba-tiba. Dia dipersiapkan dengan baik di balik kesulitan yang saat ini sedang kalian jalani. Dia cuma perlu menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Lalu di awal 2018, kami mengalami kejadian yang kurang lebih sama, di mana kami sudah berada di ujung runway dan kami sedang bersiap untuk melakukan fundraising. Di saat kami mulai mendekati calon investor, kami kehilangan salah satu key partner yang rencananya akan menjadi sumber revenue terbesar dari kami. Kejadian itu benar-benar membuat kami terpukul, sempat kehilangan arah dan juga harapan. Kami menghabiskan waktu 1 minggu untuk berpikir tentang apa yang terjadi dan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Lalu kami bangkit dan mulai menyusun strategi baru. Intinya kami nggak mau nyerah gitu aja. Walaupun kami harus selesai, setidaknya kami sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Kami mencoba untuk pivot dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung langkah pivot kami tersebut, sembari mencari calon investor yang mungkin tertarik dengan langkah pivot kami tersebut. Mendekati 2 bulan sisa runway, gua dan partner gua Angga mengumumkan kondisi perusahaan ke semua orang yang ada di perusahaan. Bahkan kami meminta semua orang yang ada di perusahaan untuk mulai mencari pekerjaan baru karena keuangan perusahaan hanya bisa bertahan kurang dari 2 bulan. Lalu keajaiban terjadi lagi. Tiba-tiba relasi dari mentor kami mengenalkan kami kepada sebuah perusahaan besar yang sedang mencari solusi seperti yang kami punya. Seperti kejadian sebelumnya, seminggu setelah pertemuan pertama, mereka setuju untuk menanamkan investasi tepat di saat keuangan perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membiayai operasional di bulan berikutnya. Ini merupakan momen yang luar biasa buat kami pada saat itu. Bukan cuma kami mampu melewatkan masa sulit yang cukup menegangkan, tapi juga membuktikan bahwa tim kasir pada saat itu benar-benar solid dalam menghadapi tantangan bersama-sama. Awalnya kami nggak tahu apa yang bisa membuat kami melewati 2 masa sulit tersebut sampai salah satu mentor kami menunjukkan alasan utamanya. Setidaknya ada 4 prinsip yang kami pegang pada saat kami menghadapi masa sulit. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya kami mengizinkan kondisi sulit terjadi pada kami dan kami menerimanya dengan lapang dada. Ini membuat pikiran kami jauh lebih tenang, kami bisa melangkah dengan lebih ringan dan mengerjakan pekerjaan jauh lebih baik walaupun dalam kondisi sulit sekalipun. Kedua adalah berprasangka baik, di mana kami meyakini bahwa di balik permasalahan yang berat ini ada rezeki yang luar biasa besar menunggu kami. Hidup ini memang sudah didesain dengan keseimbangan yang begitu sempurna. Yakinlah bahwa berat dari permasalahan yang kita pikul pada saat ini berbanding lurus dengan kebaikan yang akan kita terima nantinya. Kalau kita merasa pandemi ini memberikan kita beban yang begitu berat, bisa dibayangkan betapa besarnya rezeki dan kebaikan yang akan kita terima setelahnya. Yang ketiga adalah memperkuat ikhtiar. Dalam masa sulit seperti ini, kami memperkuat ikhtiar bukan cuma dengan menambah jam kerja, tapi juga menambah wawasan kami, meningkatkan produktivitas kerja, fokus pada hal-hal yang penting buat kami, dan lebih giat untuk mencari kerjasama yang benar-benar menguntungkan. Segala ikhtiar yang kami lakukan bukan cuma agar kami bisa melewati masa sulit, tapi juga mempersiapkan diri kami untuk menerima kebaikan yang lebih besar pada saat kami berhasil melewati masa sulit. Saat kami menghadapi masa sulit di akhir 2016, tim kasir berjumlah 8 orang. Dan saat kami melewati masa sulit di awal 2017, tim kasir bertambah menjadi 15 orang. Saat kami menghadapi masa sulit di awal 2018, tim kasir berjumlah 23 orang. Dan saat kami melewati masa sulit di akhir 2018, jumlah tim kasir
meningkat signifikan menjadi 100 orang. Ini menunjukkan bahwa setiap kali tim kasir berhasil melewati masa sulit, kami tumbuh pada skala yang jauh lebih besar, baik secara tim maupun pekerjaan. Karena itu kami berikhtiar lebih kuat agar kami bisa mempersiapkan diri kami agar layak menerima kebaikan yang jauh lebih besar nantinya. Dan yang terakhir, bersedekah. Kami berempati pada orang-orang yang berada di sekitar kami. Terutama di masa-masa sulit seperti ini, ada banyak orang yang kurang beruntung kehilangan pekerjaannya. Bahkan juga ada orang yang secara finansial cukup sulit untuk bisa bertahan hidup dalam sehari. Bersedekah bukan hanya membersihkan mata kami dan mempermudah hidup mereka, tapi juga memperlancar jalan kami untuk bisa melewati masa sulit seperti ini. Dan yang paling penting, 4 hal tersebut tidak bisa dilakukan sendirian. Nggak bisa cuma manajemen aja. Ini adalah hal yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua orang yang ada di perusahaan, agar semua orang bisa saling bahu-membahu, saling membantu, dan tetap solid selama melewati masa sulit. Dan sekarang, pandemi COVID-19 melanda dan mengganggu perekonomian bangsa. Kami bisa jauh lebih tenang untuk melakukan penyesuaian agar bisa bertahan melewati masa sulit yang mungkin jauh lebih panjang dari masa sulit yang pernah kami lewati. Tapi di titik ini, bagi kami melewati masa sulit dan mendapatkan kebaikan setelahnya bukan lagi suatu keberuntungan atau keajaiban, tapi adalah sebuah keniscayaan. Insya Allah kita semua bisa melewati pandemi ini. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan harus yakin ada kebaikan yang jauh lebih besar menunggu kita setelah kita berhasil melewati masa sulit ini. Oke, semoga video ini bisa memberikan motivasi dan semangat buat kalian yang sedang menghadapi masa sulit seperti ini. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter gue, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari gue. Bye.